Halo guys, selamat pagi dan welcome back my YouTube channel. Ya, hari ini seperti biasa saya akan memberikan informasi seputar aktivitas kegiatan panen yang ada di tempat kita ya. Jadi hari ini kebetulan saya bersama kepala divisi akan melihat aktivitas panen di divisi 2 Blok Delta 29, di mana ada salah satu tenaga panen atas nama Bapak Sudirman yang kami dapat informasi bahwa prestasi kerjanya cukup luar biasa ya. Jadi coba saya mau tanya-tanya, mau ya wawancara beliaunya, mau tanya-tanya seputar dia bekerja tempat kita itu bagaimana, apakah merasa nyaman, asalnya dari mana dan lain sebagainya seperti biasa ya. Jadi sebelum kita langsung bertemu dengan orangnya dan kita wawancara, jangan lupa pada teman-teman yang ada di luar, jika kalian suka dengan tontonan video ini, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya kami lebih termotivasi bisa memberikan informasi dan gambaran seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Oke guys, terima kasih. Oke guys, hari ini kebetulan saya berada di divisi 2 Delta 29 bertemu dengan salah satu tenaga panen divisi 2 atas nama Bapak Sudirman yang sedang melakukan aktivitas panen di blok ini. Jadi coba saya mau berbincang-bincang dengan Pak Sudirman terkait dia bekerja di tempat kita dan bagaimana, apakah senang, apa yang dia sudah dapat ya. Jadi ikuti terus video ini terkait interaksi kami wawancara dengan Bapak Sudirman. Oke, Pak Sudirman, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi ya. Oke, saya mau tanya Pak Sudirman, boleh saya minta waktu ya? Boleh, boleh. Ya, saya meminta waktu mau bertanya. Jadi cara Pak Sudirman bisa menyampaikan apa adanya dengan teman-teman yang ada di luar terkait Bapak bekerja di tempat kita ya, supaya tidak ada pembohongan ya bahwa Bapak bekerja tempat kita, kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus ya, terkait Bapak bekerja di sini ya. Oke, Pak Sudirman asalnya dari mana? Asal saya dari Lombok. Dari Lombok. Ya, NTB. Lombok NTB. Ya. Oke, Pak Sudirman sudah berapa lama bekerja tempat kita? 1 tahun ada 3 bulanan. 1 tahun 3 bulan. Ya. Oke, selama Bapak 1 tahun 3 bulan bekerja di sini, atau Bapak Sudirman bisa nyampe di sini, siapa yang ngasih tahu? Kok bisa tahu? Oh, di tempat kita daerah sini ada perusahaan. Ada teman yang ngajak. Ada teman yang ngajak ke sini. Temannya bekerja di sini. Bekerja juga. Siapa itu? Namanya Pak Pendi namanya. Pak Pendi. Ya. Oh, jadi Bapak ke sini dibawa oleh Pak Pendi. Iya. Oke. Oke, selama 1 tahun 3 bulan Bapak bekerja di sini, gimana? Nyaman tidak? Alhamdulillah terasa nyaman, Pak. Nyaman ya. Ya. Karena penghasilannya cukup lumayan tinggi. Cukup lumayan tinggi. Tapi itu bagi saya gitu, Pak ya. Ya, Ya, karena menurut dari kita jam kerja juga. jam kerja. Iya. Ya, oke. Jadi tadi nyamannya apa aja? Kan Bapak bilang, oh tempat kita ini nyaman bekerja. Dari segi apa itu Pak nyamannya? Yang pertama di perumahan. Hmm. Di perumahan bagus, Pak. Air, lampu, kita tidak ada dipotong, Pak. Jadi ada listrik. Ada listrik. Ya, rumah fasilitas longhouse G10. Iya. Fasilitas listrik. Fasilitas 1 listrik. kali 24 jam nyala terus. Iya. Air mengalir. Iya. Ya, terus fasilitas apa lagi yang dikasih oleh perusahaan kita itu loh Pak? Bisa disampaikan dengan teman-teman yang ada di luar gitu. Fasilitasnya Dari kesehatan gimana? kesehatan kita diberikan kartu BPJS, Ya. sama ada kartu BPJS ketenagakerjaan, Ya. apa juga itu. Pensiun. Iya, untuk pensiun itu. Oke guys ya, jadi di tempat kita di perusahaan kita untuk tenaga semua karyawan yang ada yang bekerja di tempat kita, semua fasilitas kita cover ya. BPJS kesehatan, jadi
tenaga mendapat BPJS Kesehatan dengan beban dia 1% nanggung, ya sisanya adalah perusahaan. Yang kedua adalah BPJS JHT, jaminan hari tua, di mana 2% ditanggung oleh si pekerja, selebihnya adalah ditanggung oleh perusahaan, dan juga mendapat BPJS pensiun. Jadi ada 3 jaminan yang diberikan perusahaan kepada tenaga panen, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan atau JHT, jaminan hari tua, dan juga BPJS pensiun. Jadi fasilitas sudah dapat semua ya Pak? Iya, Dapat. Benar ya, ada kartunya ya? Ada Pak. Ada ya. Jadi ini bukan kita bohongan ya, kita ini realita, benar ada. Makanya kita tanya supaya kami tidak mau membuat pembohongan pada teman-teman yang ada di luar. Oke, selama bekerja 1 tahun 3 bulan tadi Bapak bilang ya, dari pendapatan ya, oke kita lihat kemarin aja lah Pak ya, bulan Mei ya. Bulan Mei kan bulan Lebaran ya kan. Iya, iya. Dengan kondisi ya kita tahu lagi kita banyak libur karena libur Lebaran. Iya. Ya, berapa gaji Bapak kemarin terima? Dengan Saya- kondisi buah agak turun gitu lah, agak ngetrek ya. Iya, di dalam kondisi buah yang sekarang yang berkurang, meskipun yang berkurang buah ini, saya bisa mendapatkan gaji 7.400.000. Jadi gaji kemarin bulan Mei dapat 7.400.000. Iya Pak. Oke teman-teman ya yang ada di luar, nanti kita akan cross check benar tidak, karena saya tidak bawa datanya. Ini adalah pengakuan, tadi kita udah tanya udah sama Pak Mandornya, nanti bisa kita klarifikasi bahwa gaji bulan Mei yang diterima oleh Pak Sudirman adalah kurang lebih 7.400.000. Oke, selama 1 tahun 3 bulan Bapak bekerja sini, gaji tertinggi berapa Pak Bapak pernah terima? Apakah 7.400.000 sudah tertinggi atau ada yang lain lagi yang lebih tinggi? Ada lagi Pak. Berapa? Tahun kemarin saya mendapatkan 13 juta Ya, karena ada tambahan ya. harga gitu Iya. Pak, yang 100% sama 70%. Oke. Iya. Jadi 13 juta berapa Pak? 13 juta kurang tahu juga kalau lebihnya Pak. Lebih kurang tahu ya. Jadi 13 Pak juta. Sudirman di tempat kita pernah mendapat gaji 13 juta. Betul itu Pak, karena tahun kemarin kita ada penerapan premi itu 100% plus 70%. Jadi di mana tenaga panen melebihi dari basis yang telah ditentukan, jadi kita harganya kita up ya. Jadi up 100% dan juga up 70%. Jadi 70% sebelum hari raya dan 100% setelah hari raya itu ada ya. Jadi dengan kebijakan itu sesuai dengan keputusan manajemen, mengingat kondisi buah pada saat itu meledak ya, Iya, di mana tenaga banyak yang pulang karena cuti Lebaran. Jadi untuk merangsang tenaga agar bertahan tidak mudik, jadi kita berikan insentif panen plus 70% dan plus 100%. Jadi bisa terima 13 jutaan lebih ya Pak. Iya. Oke, selama di sini apa saja yang sudah Bapak hasilkan di sini? Apa yang bisa dibeli gitu, atau Bapak bisa membangun suatu di rumah, atau jangan-jangan Bapak sudah punya tabungan yang cukup banyak? Bisa share Pak ke teman-teman dari luar. Ya, alhamdulillah selama ini saya bekerja, dalam 1 tahun ini saya dapat membeli motor. Udah beli motor? Iya, Ya, motor. sama- Nanti kita bisa lihat ya motor yang dibeli ya Pak. Iya ya. Ya, sudah bisa beli motor terus. Ya, sama perlengkapan di rumah juga itu. Ya, Dan ada juga tabungan. ya tabungan nggak usah disebutkan Iya, lah iya, ya. ada Jadi juga ada tabungan tabungan. untuk bekal. Iya. Ya nanti siapa tahu pulang kampung atau pingin bangun sesuatu di kampung, betul ya Pak? Iya. Oke. Ya, jadi selama 1 tahun 3 bulan Bapak di sini, ya, perusahaan kita ini bagaimana sih Pak? Ataukah perusahaan kita dijanjikan dengan harga yang tidak sesuai, atau ya kamu datang ke sini nanti akan digaji dengan sekian, harga sekian, tiba-tiba tidak sesuai? Ya, apakah perusahaan kita seperti itu Pak? Tidak. Ya. Itu tidak benar kalau tidak sesuai, kalau ada yang menjanjikan. Ya. Di sini itu benar. Ya. Di sini harganya 97. Ya. Harga per kilo berapa? Di sini kan kita sistem borongan ya. Iya Pak. Jadi tempat kita ya teman-teman planters yang ada di luar, jadi sistem panen di tempat kita itu adalah borongan kilogram ya, tidak ada basic ya, tapi ini kita
dari 0 kg kita kali dengan harga berapa Pak per kilo Pak? Rp97. Jadi Rp97 per kilogram atau 97.000 per ton. Oke. Harga yang lain ya, kalau contoh dengan Rp97 per kilogram, di mana basic target harus mencapai 1.250 kg per hari Ya. atau 31 ton 250. Apa aja dapat harganya? Ada juga premi, Ya, premi lebih dari basis lah istilahnya. lebih basis ya. Lebih dari berapa? 1.250 kilo. Ya. Nah, selebihnya itu kita akan dibayar per kilo 145. 145. Oke, terus harganya lagi premi Harga preminya 145. ya. Kalau kita mendapatkan 31 ton 250 kilo 1 bulan satu bulan, mendapat lagi mendapatkan premi 200.000. Rp200.000 tambahan lagi. Rp200.000 tambahan. Oke, apalagi Kalau kita mendapatkan 3 basis 2. basis 2 Ya, basis 2 36 250 250 kilo. ya, dapat tambahan lagi Dapat tambahan lagi 250. 250.000. Iya, Terus 250. premi lagi, premi kehadiran Premi kehadiran ya. Ya. Premi kehadiran dalam 23 hari kita mendapatkan premi kehadiran 250. Oke teman, jadi yang dimaksud oleh Pak Sudirman, jadi selain harga Rp97 per kilogram, kita juga memberikan insentif tambahan, di mana kalau tenaga panen bekerja minimal 23 hari 1 bulan, itu mendapat premi kehadiran sebesar Rp250.000. Terus jika tenaga panen bisa tembus dalam 1 hari panen 1.250, itu basic minimalnya, targetnya. Jadi kalau tenaga panen bisa lebih dari 1.250 plus 1 kilo, jadi itu harga kelebihannya kita kalikan Rp145 per kilogram. Betul ya Pak? Ya. Jadi kalau contoh tenaga panen dapat 1.500 kg atau 1,5 ton, berarti kelebihannya 250 kg akan dikalikan 145. Itu. Terus kalau tenaga panen bisa panen dalam 1 bulan, itu tembus minimal 31 ton 250, mendapat lagi tambahan premi 200.000. Iya. Nah, itu premi 1. Kalau tenaga panen bisa tembus premi 2, itu berapa premi 2? Premi 2 itu targetnya lah 36 ton 250, maka mendapat tambahan lagi 250. Jadi intinya kalau tenaga panen dalam 1 bulan dia tembus 36 ton 250 akan mendapat 450. Jadi tambahan premi cuma-cuma itu 700.000, betul ya Pak ya? Iya. Premi kehadiran 250 dan premi prestasi 1 dan prestasi 2 450. 450. Betul. Gimana Pak dengan tambahan seperti itu, tempat kita bekerja senang nggak Pak? Alhamdulillah senang sekali Pak. Senang sekali Karena ya. ada tambahannya itu Ada Pak. tambahan ya. Dan kita rasanya berprestasi itu kerja semangat. Semangat. Ya. Semangat. Betul ya. Semangat. Terus apalagi Pak yang tahunan yang Bapak tunggu-tunggu itu apa juga dapat Pak? Yang tahunnya kita ditargetkan dalam setahun 400 ton. Ya. 400 ton. Akan mendapat apa Pak? Akan mendapatkan uang Bonus. ya. Uang bonus 3.025.000. Oke, teman-teman yang ada di luar ya. Ya, di tempat kita bukan hoax ya, tapi ini realita. Jadi kalau di tempat kita seorang tenaga panen bisa dia memanen dalam 1 tahun minimal target adalah 400 ton, maka dia akan mendapat bonus tahunan. Jadi bonus cuma-cuma kita berikan atas prestasi yang dia panen dalam 1 tahun bisa tembus 400 ton. Dia mendapat bonus tahunan sebesar 1 UMP ya, atau 1 kali gaji, mendapat 1 kali gaji, karena kebetulan gaji di tempat kita ada 3.025.000 rupiah ya kalau nggak salah, 3.025.000 per bulan. Jadi dia akan mendapat bonus cuma-cuma sebesar 1 gaji pokok. Luar biasa bukan Pak? Iya Pak. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pada teman-teman di luar. Ini bukan hoax, ini realita. Kita tidak ada potong-potongan.
Saya mau tanya, Bapak harus jawab jujur. Ada nggak potongan di tempat kita, potongan yang macam-macam diminta? Tidak ada, Pak. Sampaikan teman-teman. Oh iya teman-teman, potongan sangat tidak ada Ya. di sini. Atau harus bayar uang ini atau bayar uang itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada Tidak ya. ada. Ya, saya Walaupun alami di Bapak dapat gaji tinggi, ada diminta-mintain nggak harus membayar upeti ini atau seperti itu? sini. Tidak ada. Tidak ada Tidak. ya. Nih jelas ya, di tempat kita nggak ada ya tenaga panen itu dimintain. Karena apa? Kita kalau tenaga panen berprestasi itu kita udah senang ya, karena kembali ke mereka. Bahkan kita setiap tahun itu memberikan reward atau penghargaan kepada tenaga panen yang berprestasi ya. Itu ada di video kita sebelumnya ya, prestasi buat tenaga panen. Nah tahun ini, tahun kemarin Bapak dapat prestasi? Belum dapat ya, terus tahun tingkatkan. Jadi kita memang benar-benar mencari tahun kemarin kita yang prestasi di atas 600 ton per tahun. Kita pilih ya, kita berikan rewardnya tuh luar biasa ya, supaya kita berikan sebagai bentuk motivasi kepada tenaga panen, karena mereka adalah garda terdepan kita yang sudah bekerja keras mengeluarkan produksi dari pokok ya, sehingga kita bisa kirim ke pabrik dan diolah menjadi minyak tempat kita ya. Jadi gimana Pak Dirman? Sampaikan lagi, kasih kiat-kiat kepada teman-teman yang ada di luar kalau mau bekerja di tempat kita, gimana? Oh iya teman-teman yang ada di luar sana, kalau berminat bekerja masuk aja ke PT, karena di sini cukup lumayan gajinya, Ya, cukup besar, ya. cukup besar teman-teman. Dengan catatan mau bekerja keras. mau bekerja keras, iya ya. Ya. Dengan catatan mau bekerja keras. Ya. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai teman-teman beranggapan oh Pak Dirman tiap bulan dapat gaji itu. Perjuangannya juga cukup berat. Iya. Betul ya Pak Betul, Dirman ya. Betul. Kalau mau gaji besar harus bekerja, berangkat pagi pulang sore. Betul itu, Pak. Ya, berangkat betul. Pak Iya. Dirman berangkat jam berapa dari rumah? Saya berangkat jam 6 lah, Pak. Ya, Jam jam 6 6. apel pagi, Apel pagi, Terus? setengah 7 berangkat. setengah 7 udah berangkat bekerja. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 5, Ya, kadang-kadang jam 4 juga. jam 4 ya, jam 4 sampai jam 5. Iya, jam 4 Ya. ke jam 5. Jadi jangan dianggap Pak Dirman tuh begaji seperti itu dia enak-enakan di sini. Dia tuh berangkat jam 6 udah harus apel pagi, briefing pengarahan oleh mandor dan kepala divisi. Setelah itu tengah 7 langsung ke lapangan bekerja, istirahat di dalam blok, makan karena bawa bontot, bekal, pulang jam 4 sampai jam 5 ya. Jadi buat teman-teman di luar jangan dianggap kerja di sawit tuh mendapat gaji tinggi itu dengan duduk-duduk manis ya. Iya. Perjuangannya cukup berat Perjuangan cukup berat. ya. Jadi itu ya. Oke, karena saya juga masih kurang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman. Kebetulan ada Pak Mandornya di sini. Pak Mandor, Pak Karnoto bisa di sini Pak kita. Iya. Oke, selamat siang Pak Karnoto. Oke Pak Karnoto, tadi saya bincang-bincang dengan anggota Bapak. Betul nih anggota Bapak? Iya, Pak Sudirman. Pak Sudirman. Iya. Oke, saya mau tanya. Menurut Bapak, Pak Sudirman ini bagaimana? Betul nggak dia? Tadi dia bilang di bulan Mei 7.400.000. Terus tahun kemarin di saat kita terapkan insentif tambahan 100% plus 70% dia mendapat gaji 13 juta. Betul nggak Pak? Iya sangat betul Pak Sudirman Yang keras. yang tahun kemarin dapat gaji paling besar 13.500.000 kalau tidak salah Pak. 13.500.000. Iya. Oke, bulan Mei Terus, ini tahun ini bulan Mei ini gajinya kemarin 7.400.000. 7.400.000. Benar rajin nggak Pak dia bekerja? Wah, kalau ini betul-betul kerja keras Pak. Soalnya dari pagi itu setengah 7 sudah di lokasi Iya. yang bekerja. Pulangnya tadi bilang jam 4 sampai jam 5 Pokoknya betul? pulang jam 4 jam 5 gitu Pak. Jam 4, Rata-rata setiap hari jam 4 jam 5. jam 4 jam 5 rata-rata setiap hari. Iya. Makanya hasilnya seperti itu. Berarti di tim Bapak ada nggak yang lebih bagus dari Pak Dirman? Kalau untuk sementara belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Ini masih pemegang rekornya ya. Iya. Ya. Mungkin di grup satunya mungkin ada ya. Iya ya. Ya. Jadi teman-teman kebetulan di tempat kita satu divisi itu ada 2 grup kemandoran. Ini kemandoran B
ada lagi kemandoran A ya. Jadi ini kita bincang-bincang dengan kemandoran B di bawah Pak Karnoto sebagai mandornya, dan anggotanya adalah Pak Sudirman ya. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Mandornya ya, kebetulan Pak Mandornya ada di sini, bahwa betul Pak Sudirman adalah berpendapatan gajinya termasuk paling tinggi di grupnya Pak Karnoto, yaitu bulan Mei 7.400.000, dan pernah di tahun kemarin 2019 bergaji 13.500.000 ya, karena memang ada penerapan pemberian premi tambahan bonus hari raya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman di luar, bahwa ini bukan hoax ya. Saya tidak mau menyampaikan berita yang dibuat-buat, tapi ini benar. Kita sampaikan dan kita menanya langsung kepada tenaga panen yang berprestasi. Jadi intinya seperti Pak Sudirman sampaikan, bahwa bekerja di perkebunan kelapa sawit itu jangan dianggap enak ya, apalagi sebagai tenaga panen, bahwa mereka tuh perjuangannya untuk mendapatkan gaji yang besar adalah kerja ekstra keras, berangkat lebih awal, pulang lebih akhir ya. Mungkin dimana teman-teman yang lain jam 3 mungkin pulang ya, karena kita 7 jam kerja, Pak Dirman pulangnya jam 5, jam 4 sampai jam 5 sore. Karena apa? Tujuannya Pak Dirman merantau jauh-jauh dari Lombok kan tentu mendapatkan hasil, betul ya Pak? Iya Pak. Untuk bekal ya. Jadi pada teman-teman ini adalah contoh yang bagus, mungkin bisa ditiru sebagai motivasi ya, bahwa bekerja di perkebunan kelapa sawit kuncinya adalah kerja keras. Yang kedua, mengikuti aturan ya yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri ya. Jangan melawan aturan karena akan berdampak konsekuensi sanksi ya. Jadi fasilitas tempat kita sudah lengkap, rumah ya, tidak ada dipungutin biaya, tidak ada uang kos, itu cuma gratis, listrik dan air. Hanya dipotong adalah total potongannya ada 4%, 1% BPJS pensiun, 1% BPJS kesehatan, dan 2% BPJS ketenagakerjaan, sesuai dengan aturan dan regulasi pemerintah. Jadi kita nggak mau melawan regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Oke guys, itu hasil bincang-bincang kita pada kesempatan pagi ini bersama dengan tenaga panen atas nama Bapak Sudirman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar, bisa meniru hal yang positif dari Pak Sudirman. Oke guys, terima kasih ya Pak Sudirman. Terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini. Tetap semangat ya Pak ya. Sama-sama Pak Karnoto ya. Oke guys, itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan Bapak Sudirman terkait aktivitas kegiatan keseharian Bapak Sudirman sebagai tenaga panen di tempat kita. Seperti beliau tadi sampaikan ya, bahwa keberhasilan beliau bekerja tempat kita adalah rajin bekerja, berangkat lebih awal, dan selalu mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan yang terus beliau jalankan. Sehingga selama 1 tahun 3 bulan Pak Sudirman bekerja tempat kita, hasilnya juga sudah luar biasa ya. Semoga video ini bisa menginspirasi kepada teman-teman tenaga panen di luar, khususnya gimana bisa bekerja di perusahaan dengan hasil yang maksimal, tentunya dengan kerja keras. Karena tanpa kerja keras, hal yang mustahil bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Apalagi beliau adalah seorang perantau yang dari Lombok atau NTB. Oke guys, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekali lagi, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Oke guys, terima kasih dan salam planters.